Salam, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo kembali menemani semua sahabat Bakti Channel dalam belajar Sekolah Sabat. Di pelajaran hari Rabu 21 Desember, penghakiman eksekutif. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya, serta membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita ada dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Dan harapan kami, pemirsa Bakti Channel, selalu membagikan video ini supaya channel ini semakin kuat, karena dukungan Anda adalah kekuatan kami. Saudaraku, selama abad pertengahan ada kecenderungan kuat untuk menggambarkan Allah sebagai hakim yang kejam dan menghukum. Saat ini kecenderungannya adalah untuk menggambarkan Tuhan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan permisif, yang tidak pernah menghukum anak-anaknya. Namun, cinta tanpa keadilan akan berubah menjadi kekacauan dan pelanggaran hukum. Dan keadilan tanpa cinta akan menjadi penindasan dan penaklukan. Jadi, cinta dan keadilan itu harus terpadu. Mari kita lihat. Proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan belas kasihan. Yang keduanya berasal dari kasihnya yang tak terbatas dan tak bersyarat. Penghakiman eksekutif dalam intervensi hukum terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Mari kita lihat, dalam penghakiman hukuman terbatas terjadi. Misalnya dalam pengusiran iblis dan malaikatnya dari surga. Saat malaikat-malaikat itu memberontak di sorga, maka terjadilah peperangan antara naga dan Mikael itu. Yaitu kita boleh baca dalam Wahyu 12 ayat 7-12. Kemudian ada juga pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, Kejadian pasal 3. Dan ada juga air bah, Kejadian pasal 6 sampai pasal 8. Kemudian ada kehancuran Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Dan Yudas pasal yang ke-7. Lalu bahagian yang kelima, kematian anak sulung di Mesir, Keluaran pasal 11 sampai pasal 12. Dan bagian yang keenam, dan ada kematian Ananias dan Safira, Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 11. Jadi tidak mengherankan bahwa akan ada penghakiman eksekutif orang jahat pada akhir sejarah manusia. Jadi tidak cukup kita mengharapkan ada kasih karunia Tuhan, tetapi kita selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Itu akan diselidiki. Bacalah 2 Petrus 2 4-6 dan 2 Petrus 3 10-13. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami sifat dari penghakiman eksekutif terakhir? Bagaimanakah mereka mengartikan ide penyelesaian penghakiman sebagai penolakan bahwa hal itu berlangsung selamanya, yang akan menjadi penyimpangan keadilan dan bukan dari pernyataan ayat-ayat itu? Boleh kita jawab melalui ayat-ayat yang telah kita baca. Seorang penulis terkenal yang bernama Ellen G. White mengatakan, kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya, tidak akan menghalangi dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Bukanlah urusan manusia. Penjahat yang melanggar hukum Allah yang kudus, yang diampuni hanya melalui pengorbanan besar yang dia buat dalam memberikan anaknya untuk mati bagi yang bersalah, bagi orang yang berbuat dosa, karena hukum. Karena hukumnya tidak berubah untuk mendikte Allah. Saudaraku, semoga melalui kutipan ini kita mendapatkan intisarinya, bahwa
Tuhan memberikan kasih karunia. Semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan selamanya telah Dia lakukan, bahkan dengan biaya yang mahal bagi dirinya sendiri, melalui kematiannya di kayu salib. Kematian adalah merupakan hal yang mahal untuk mengorbankan dirinya. Mereka yang tersesat akhirnya membuat pilihan yang membawa mereka ke akhir yang tidak menguntungkan ini. Gagasan bahwa penghakiman Allah atas yang tersesat, bahkan pemusnahan yang tersesat sebagai lawan dari siksaan kekal, bertentangan dengan karakter Allah yang penuh kasih adalah salah. Itu adalah bentuk kasih Allah. Dan hanya kasih Allah yang menuntut keadilan juga. Jadi kalau kita hanya mengharapkan kasih Allah tetapi tidak ada keadilan, maka itu sama saja salah. Apakah yang salib itu sendiri ajarkan kepada kita tentang apa yang Tuhan ingin lakukan untuk menyelamatkan setiap orang yang akan diselamatkan? Ini menjadi suatu bahan renungan bagi kita untuk kita jawab. Saudara yang diberkati Tuhan, dari pelajaran ini kita menemukan bahwa pengadilan itu sangat penting. Dan pengadilan bukan saja memberikan hukuman, tapi juga memberikan kasih. Jadi dalam penghakiman itu, penghakiman eksekutif itu, ada kasih karunia yang dimiliki oleh Tuhan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, itu sudah terbukti. Dia sudah mati agar semua manusia berdosa dapat diselamatkan bila mereka bertobat dari dosanya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Rabu. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa bagikan video ini kepada banyak teman kita. Subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar setiap video-video baru dari kami, pemirsa terlebih dahulu mendapatkannya. Dan dukungan Anda, kekuatan kami. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.